warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Deni Trisdianti. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK PGRI 3 Kota Malang. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat kan ya? Besar harapan Bapak Ibu Guru kepada kalian untuk tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pesan dari Bapak Ibu Guru terhadap kalian, tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker, dan makan makanan yang bergizi. Baiklah, adanya video pembelajaran kali ini semoga membantu anak-anakku semuanya untuk memahami materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, sehat ya? Apakah Anda sudah siap untuk mengikuti video pembelajaran kali ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Baik, Ibu Guru akan membahas materi bab 1 sekarang yang berjudul Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Pokok pembahasan kita saat ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Baik, kita langsung aja next pada materi yang pertama, yaitu makna, hak, dan kewajiban warga negara. Nah, pertanyaan Ibu Guru yang pertama adalah, adakah yang masih ingat perbedaan dari hak dan kewajiban? Ingat ya, hak dan kewajiban saja. Oke, ada? Ya? Oh, good. Ternyata masih ingat ya. Nah, sekarang kita lihat hak itu apa? Nah, hak itu adalah semua hal yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Diulangi lagi ya, semua hal yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Contohnya apa itu? Misalnya, kita lihat gambar di sini. Ini apa? Tentang apa? Ya, betul. Yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kita memperoleh pendidikan, ini termasuk salah satu contoh dari hak. Next, berikutnya bagaimana dengan kewajiban? Dari gambarnya sudah kelihatan. Gambar apa itu? Betul, piket kelas. Nah, piket kelas kewajiban dari siswa. Nah, kewajiban itu apa berarti kalau begitu? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, saya ulangi lagi, kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, baik. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban? Ada yang bisa menjawab? Iya? Oh, pinter. Iya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Contoh ya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Nah, dengan kata lain begini, jika kita sudah melakukan kewajiban, maka sebetulnya kita sudah menghormati hak orang lain.
Saya ulangi lagi ya, Bu Guru ulangi lagi ya. Jika kita melaksanakan kewajiban, berarti kita sudah menghormati hak orang lain. Jadi kesimpulannya adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Oke, sudah paham sampai dari sini? Baik, saya lanjutkan kalau sudah paham. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bu Guru. Nah, sekarang bagaimana dengan hak dan kewajiban warga negara? Apakah sama dengan hak dan kewajiban saja artinya? Kita sekarang lihat. Silakan Anda lihat modulnya masing-masing. Boleh dibuka modulnya. Ya, ini adalah pengertian dari hak warga negara. Hak warga negara itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Perhatikan di sini, penekanan katanya, dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Ya. Nah, contohnya apa? Perhatikan gambar di sampingnya. Apa kira-kira hak untuk apa itu? Iya, betul. Hak untuk memeluk agama. Jadi, kebebasan untuk memeluk agama. Next, berikutnya. Bagaimana dengan kewajiban warga negara? Ya, kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya apa? Sekarang kita lihat gambar di sampingnya. Ini ada tulisan, dengan pajak kita membangun. Berarti pinter. Setiap warga negara punya kewajiban untuk membayar pajak. Dimana kalau kita tahu pajak itu sebetulnya kembalinya kepada warga negara sendiri. Ya, karena pajak itu digunakan oleh negara untuk membangun, yang menikmati adalah warga negara. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara? Ada? Pinter. Nah, sekarang kita lihat. Seperti yang sudah disebutkan sama temannya tadi. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara antara lain. 1. Hak atas kewarganegaraan. Maksudnya apa itu? Artinya bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk memilih status kewarganegaraan. Next. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Next. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apakah ada lagi? Masih ada. Perhatikan. Oke. Nah, berikutnya adalah hak dan kewajiban bela negara. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemerdekaan memeluk agama. Pertahanan dan keamanan. Apakah ada lagi? Masih ada. Oke, kita lihat. Nah, hak mendapatkan pendidikan. Kebudayaan nasional, Bu. Maksudnya dari kebudayaan nasional ini bagaimana? Maksudnya begini. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk mempelajari kebudayaan nasional. Misalnya, kita mau belajar tarian tradisional. Nah, itu haknya, hak warga negara. Tetapi di sisi lain, warga negara punya kewajiban untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan nasional. Ya. Kemudian berikutnya adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Next. Nah, kita lanjut pada materi kita yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Next ya. Oke. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila itu ada tiga nilai, maaf ya.
1 ada nilai dasar, 2 nilai instrumental, 3 ada nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Ada yang mau tahu? Oke, nilai dasar itu adalah nilai yang hakikatnya berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Saya ulangi lagi ya, nilai dasar itu adalah nilai yang ada kaitannya dengan kelima sila Pancasila. Nah, maksudnya bagaimana Bu? Di nilai dasar itu terkandung ada 5 nilai. 1 ada nilai ketuhanan, 2 ada nilai kemanusiaan, 3 nilai persatuan, 4 nilai kerakyatan, 5 nilai keadilan. Nah, next berikutnya adalah nilai instrumental. Apa yang dimaksud dengan nilai instrumental? Nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Saya ulangi lagi, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Biasanya nilai instrumental ini berwujud pada peraturan perundang-undangan atau instrumen peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam nilai praksis. Nilai praksis itu apa? Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Perwujudan dari nilai-nilai instrumental maksudnya, atau dengan kata lain, bahwa nilai praksis itu merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan. Ya, jadi kalau misalnya Bu Guru simpulkan ya, berarti nilai dasar itu adalah nilai yang ada kaitannya dengan kaitannya dengan kelima nilai Pancasila. Kemudian nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar. Nilai praksis ini merupakan penjabaran dari nilai instrumental. Kalau masih bingung, Bu Guru punya contoh untuk dipahami. Oke. Perhatikan contohnya ya. Di sini Bu Guru akan mau ngambil contoh dari sila 1. Sila 1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kita cari nilai dasarnya. Nilai dasar berarti, kalau dari sila 1 berarti nilai ketuhanan, pinter. Saya ambil 1 dari nilai ketuhanan, yaitu mengembangkan toleransi antar umat beragama. Nah, untuk mencari nilai instrumentalnya bagaimana? Kita lihat. Nilai dasarnya adalah toleransi. Berarti kita cari peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah toleransi. Nah, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan suatu peraturan yang mengatur masalah kehidupan toleransi antar umat beragama. Gitu ya. Nah, kemudian nilai praksis. Nilai praksis ini apa? Realisasi dari peraturan ini apa? Toleransi. Saya ambil 1 dari toleransi, prakteknya bagaimana? Menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bisa paham? Alhamdulillah. Oke, kita masuk pada kuis sekarang. Kuis ini adalah satu soal di mana kalian diharuskan untuk memberikan contoh hak warga negara dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Misal ya, di sini ada sila 1. Sila 1, kalian beri satu contoh yang menggambarkan hak warga negara yang berkaitan dengan sila 1. Demikian pula dengan kewajibannya, berikan satu contoh kewajiban warga negara yang berkaitan dengan sila 1. Sudah paham dengan soalnya? Bagus. Bagaimana cara mengerjakannya? Silakan Anda kerjakan ini pada buku tulis, kemudian Anda foto, dan Anda upload ke grup WA tugas PPKN.
Bu Guru ulangi lagi, silakan Anda kerjakan ini pada buku tulis, kemudian Anda foto dan Anda upload ke grup PPKM. Paham ya? Oke. Pada slide yang terakhir, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Semoga bermanfaat. Dan semoga ini bisa menjadi ilmu yang barokah. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham dan mengerti tentang video pembelajaran pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Jika ada pertanyaan, Anda bisa layangkan di grup WA tugas PPKM. Dan jangan lupa untuk mendownload modul PPKM di aplikasi OJS SMK PGRI 3 Kota Malang. Pesan Ibu Guru yang terakhir, selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaliga jaya, jaya, luar biasa.